Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang debit. Sebelum ke pengertian debit itu apa, kita lihat dulu. Di sini ada dua ember ya. Nah, untuk mengisi ember merah itu kerannya dibuka dengan penuh. Sedangkan yang ember biru ini kerannya dibuka hanya setengahnya. Nah, tentunya akan lebih cepat terisi yang ember merah ini. Nah, ini ada kaitannya dengan debit ya. Debit itu apa? Debit adalah jumlah zat cair yang mengalir per satuan waktu. Sehingga kalau kita lihat di sini, tentunya debit untuk yang gambar ini, yang di ember merah ini, debit airnya lebih besar dibanding dengan debit air yang di ember biru ya. Nah, untuk satuan debit itu bisa liter per detik, bisa mililiter per detik, liter per jam, desimeter kubik per jam, dan masih ada beberapa lagi satuan debit tergantung dari satuan volume dan satuan waktunya. Nah, untuk rumus debit agar mudah diingat, kita buat dengan segitiga. Di beberapa sumber ada yang menuliskan DVT, ada juga yang DVT. Di sini kenapa saya menuliskannya dengan DVT? Karena saya terinspirasi dari murid ya, salah satu murid yang namanya Desvita gitu. Ini kan kita bisa buat akronimnya. Desvita gitu. Mudah diingat kan? Desnya D itu adalah debit, V itu adalah volume, kemudian T ya, T itu adalah waktu. Nah, kita tuliskan di sini, V itu adalah volume, D adalah debit, kemudian T adalah waktu. Ingat, desvita gitu. Kemudian, bagaimana untuk mencari volume? Nah, kalau mencari volume, kita tutup nih volumenya. Sehingga volume adalah kita kalikan D kali T. Tuh. Bagaimana untuk mencari debit? Kita tutup debit, berarti ini debit sama dengan V per T. Bagaimana untuk mencari T? Kita tutup T, berarti T sama dengan V per D. Itu ya. Nah, bagaimana penerapan rumus Desvita tadi ke dalam soal? Kita bahas soal nomor 1 ya, agar kalian lebih memahami. Pak Yadi membuat sebuah empang untuk memelihara ikan lele. Empang itu diisi air sampai penuh menggunakan pipa selama 1,5 jam. Debit air itu adalah 16 liter per detik. Volume air di empang tersebut adalah titik-titik liter. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini 1,5 jam itu waktu ya, kemudian 16 liter per detik adalah debit. Kita lihat di sini, satuannya ini jam, ini detik, belum sama. Berarti nanti kita samakan. Kita bisa ubah 1,5 jam ini menjadi detik gitu. Kita tuliskan waktunya, kemudian kita ubah menjadi detik, menjadi 5.400 detik. Dari mana asalnya? Nah, 1,5 jam. 1 jam itu kan 3.600 detik ya. Kemudian yang setengah jam, berarti kan setengahnya 3.600 adalah 1.800. Nah, kita jumlahkan 3.600 ditambah 1.800. Hasilnya adalah 5.400 detik. 1,5 jam itu sama saja 5.400 detik. Kemudian kita tuliskan debit ini. 16 liter per detik. Berarti yang dicari adalah volume ya. Ini volume. Bagaimana untuk mencari volume? Kita lihat segitiganya. Untuk mencari volume, berarti kita tutup volume ini. Berarti D kali T. Tuh. D kali T. Kita kalikan. Debitnya 16 liter per detik. Kalikan waktunya 5.400 detik. Sama dengan 86.400 liter. Tuh. Jadi, volume air di empang tersebut adalah 86.400 liter. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah alat penyiram bunga mempunyai volume 60 liter.
Jika digunakan untuk menyiram bunga dalam waktu 15 menit, airnya habis. Debit air yang keluar dari alat penyiram bunga adalah titik-titik liter per menit. Penyelesaiannya, nah di sini ada volume ya 60 liter, kita tuliskan V sama dengan 60 liter. Kemudian waktu berarti T 15 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Untuk mencari debit bagaimana? Kita lihat segitiganya. Karena yang dicari debit berarti kita tutup D-nya. Debit sama dengan V per T. Tuh, kita masukkan angkanya. V-nya 60 liter ya, T-nya 15 menit. Oke. 60 dibagi 15, hasilnya adalah 4. Satuannya liter per menit. Jadi, debit air yang keluar dari alat penyiram bunga adalah 4 liter per menit. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan rusuk 12 desimeter. Bak mandi tersebut akan diisi air dari sebuah keran air yang kecepatan airnya 108 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi adalah titik-titik menit. Penyelesaiannya, kita tuliskan R12 desimeter karena di sini rusuk ya, kita tuliskan R. Nah, karena debit itu kan hubungannya dengan volume, di sini baru diketahui rusuk, berarti kita cari volume dari bak mandi itu. Karena bentuknya kubus, berarti kita kalikan ini kan volume kubus ya. R pangkat 3 atau R kali R kali R. Tuh, 12 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 1728 desimeter kubik. Selanjutnya, yang diketahui di sini ada debit ya. Debitnya 108 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu, berarti T. Bagaimana untuk mencari T? Kita lihat di segitiganya. Untuk mencari T, kita tutup T-nya, berarti V per D. Tuh, kita masukkan angkanya. Volumenya adalah 1728 desimeter kubik dan debitnya adalah 108 desimeter kubik per menit. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya lumayan ya. Bagi kalian yang sudah bisa membagi 1728 bagi 108 bisa langsung ketemu hasilnya, tetapi bagi kalian yang bingung bagaimana nih baginya, kita bagi 2 dulu. Ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Oke, bagi 2 hasilnya 864. 108 bagi 2 hasilnya 54. Tuh, kita tuliskan di sini. Ini masih bisa kita bagi lagi ya dengan 2. Hasilnya 432. Yang ini bagi 2 juga 27. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit nanti kan ketemu hasilnya gitu ya. Sama dengan 432 per 27. Ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Bisa dibagi 3 ya. Kalau dibagi 2, 27 nanti ada komanya. Kita bagi 3. 432 dibagi 3. Hasilnya 144. 27 bagi 3, 9. Nah, yang ini kita bisa bagi nih. 144 bagi 9. Sama dengan 16 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi adalah 16 menit. Sekian pembahasan soal tentang debit ya, dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Semoga kalian paham ya. Jika belum, kalian bisa putar ulang videonya, atau bisa kalian tanyakan bagaimana yang belum paham, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.